Halo Sobat Cermat, selamat bergabung di Cermati University. Cermati University adalah wadah buat kalian yang ingin belajar serta menambah ilmu pengetahuan tentang dunia investasi, supaya kalian, para sobat cermat, makin cerdas dan bisa ambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Kali ini, kita akan belajar bagian yang sangat penting dalam dunia investasi, yaitu pasar modal dan instrumen efek. Kamu pasti sudah pernah mendengar instrumen investasi konvensional kan? Seperti emas dan properti. Tapi, kamu tahu nggak, selain itu semua, saat ini ada alternatif instrumen investasi lain dengan potensi imbal hasil yang juga oke loh. Pilihan instrumen tersebut bisa kamu temukan di dalam sebuah tempat bernama pasar modal. Pasar modal adalah tempat berlangsungnya transaksi perdagangan efek atau instrumen investasi secara umum, di mana menjadi tempat para pemodal dengan penjual instrumen investasi atau efek bertemu. Di pasar modal inilah pertama kali perusahaan yang membutuhkan dana akan menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme go public. Pasar modal di Indonesia bernama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. Gimana? Masih bingung? Tenang, coba aku jelaskan secara lebih sederhana ya. Pertama, efek. Efek adalah instrumen atau aset yang dibeli untuk tujuan investasi. Contohnya, saham, obligasi, waran, right issue, ETF, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, perusahaan publik. Perusahaan publik adalah perusahaan perseroan terbatas atau PT yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang sahamnya telah dimiliki oleh lebih dari 300 nama pemegang saham publik yang terdaftar di perusahaan efek sesuai dengan peraturan pasar modal. Perusahaan publik ini biasanya disebut emiten atau perusahaan terbuka. Lalu, apa itu perusahaan efek? Perusahaan efek adalah perusahaan yang berfungsi sebagai perantara pedagang efek, underwriter, manajer investasi, atau gabungan antara perantara pedagang efek dengan underwriter. Jadi, kesimpulannya, di dalam pasar modal terdapat berbagai macam efek atau instrumen milik perusahaan publik yang tercatat di BEI untuk diperdagangkan oleh perusahaan efek. Sudah cukup jelas ya? Untuk manfaat pasar modal bisa kita bagi menjadi dua, bagi perusahaan dan bagi investor. 6 manfaat pasar modal bagi perusahaan publik atau emiten. Pertama, menghimpun dana masyarakat pemodal dalam jumlah besar. Kedua, menerima dana sekaligus ketika pasar perdana selesai. Ketiga, tidak membayar bunga karena bukan pinjaman. Keempat, dana dari masyarakat digunakan untuk mengelola perusahaan atau bisnis agar perusahaan tumbuh dan berkembang. Tujuan penggunaan dana ini tertuang di prospektus awal perusahaan ketika go publik. Kelima, membantu perusahaan melunasi kewajiban atau hutang. Dan yang terakhir, setiap kuartal, perusahaan publik wajib memaparkan kondisi perusahaan dan kinerjanya ke publik melalui media atau website resmi BEI. Selain itu, minimal 1 tahun sekali wajib melakukan RUPS. Selanjutnya, inilah 5 manfaat pasar modal bagi investor. Pertama, meraih keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain. Kedua, mendapatkan dividen bagi pemilik saham, serta bunga mengambang bagi pemilik obligasi. Ketiga, mampu melakukan diversifikasi investasi untuk meminimalkan risiko. Keempat, diundang untuk hadir pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan yang terakhir, investor juga dapat melihat kinerja dan progres dari perusahaan publik. Nah, masih ingat kan di awal tadi sudah diinfokan sedikit soal efek? Sekarang mari kita bahas jenisnya satu persatu. Pertama, saham. Saham adalah sebuah tanda bukti kepemilikan atau surat pernyataan modal atas suatu usaha. Tiap satu lembar saham menunjukkan satu suara kepemilikan. Kedua, waran. Waran adalah hak membeli saham tambahan dengan harga tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Bedanya dengan saham adalah pemilik efek ini tidak memiliki hak suara dan tidak menerima dividen. Ketiga, right issue.
Rights issue adalah aksi korporasi emiten untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat dengan mengeluarkan lembar saham baru. Lembar saham baru ini hanya ditawarkan kepada pemilik saham publik sebelumnya yang bisa jadi dengan harga lebih murah dari harga pasar. Jenis efek ini diperdagangkan di pasar non-reguler dalam waktu singkat di bawah 3 minggu. Keempat, ada reksadana. Reksadana adalah sebuah wadah yang berisikan berbagai himpunan dana yang diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. Info lengkap tentang reksadana bisa kamu temukan di Cermati University episode pertama. Jangan lupa ditonton juga ya. Nah, yang selanjutnya yang kelima, obligasi. Obligasi merupakan surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh penerbit, bisa pemerintah atau perusahaan. Pemilik obligasi punya hak untuk mendapatkan bunga dan pelunasan utang di jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah ETF. ETF adalah modal yang dikumpulkan kolektif seperti reksadana. Namun bedanya ETF dapat diperjualbelikan pada bursa efek selayaknya saham. Kalau belajar tentang pasar modal, pastinya nggak boleh ketinggalan membahas hal yang satu ini, jenis pasar perdagangan dalam pasar modal. Ada 3 jenis pasar perdagangan, yaitu yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah tempat penawaran umum perdana suatu perusahaan yang akan go public atau melakukan IPO atau Initial Public Offering. Kedua, pasar reguler. Pasar reguler adalah tempat instrumen pasar modal pada umumnya diperdagangkan. Di sini, minimum transaksi saham adalah 100 lembar atau 1 lot. Dan yang terakhir adalah pasar non-reguler. Di pasar ini, biasanya jenis transaksi perdagangan khusus dilakukan. Contohnya, transaksi outlot atau fraksi harga yang tidak umum di papan reguler yang dapat dilakukan di pasar negosiasi atau pasar tunai. Kedua kondisi tersebut sering terjadi karena aksi korporasi seperti rights issue yang menyebabkan jumlah lembar saham kamu kurang dari 100 lembar. Ini dia info sekilas terkait waktu penyelesaian transaksi bursa dalam pasar modal. Pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Nah, itu dia penjelasan tentang pasar modal. Pastinya, dengan mengetahui manfaat, jenis-jenis instrumen, hingga waktu penyelesaian transaksi di dalam lingkup pasar modal, kamu jadi bisa terbantu menemukan langkah tepat dan peluang mendapatkan keuntungan dari kegiatan investasi secara maksimal. Cukup sekian dulu kelas kita di episode kali ini ya. Tunggu episode terbaru dan simak juga video Cermati University sebelumnya supaya kita makin cermat berinvestasi. Sampai jumpa lagi!